Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dulur-dulur, berjumpa kembali di Widijo Channel. Dan teman-teman, di kesempatan hari ini semoga selalu diberi kebahagiaan, keselamatan lahir batin, dunia akhirat. Teman-teman, ada satu pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang waleran atau larangan dalam suatu budaya Jawa tentang pernikahan, ya. Apa saja yang dilarang ketika orang mau melakukan perjodohan atau pernikahan itu, apa dan alasannya kenapa? Ini seringkali pertanyaan ini muncul dari teman-teman netizen, ya. Karena kebanyakan yang gagal jodoh itu karena itu gitu ya. Ya sebenarnya ini adalah satu budaya yang kemungkinan memang harus diketahui. Kalau dalam Jawa itu ada yang dinamakan larangan geyeng, ya. Geyeng itu adalah wage dan paing, ya. Antara weton wage dan paing, terutama itu Selasa wage dan Kamis paing, yang hitung-hitungannya yaitu ketemu 24. Ya, ini memang ada larangan di situ. Kenapa? Karena kalau hitung-hitungan itu intinya adalah ada akibat-akibat yang ada di situ, tapi ada sarana atau cara-cara supaya orang Selasa dan Paing ini ketika bertemu masih bisa untuk dilakukan. Itu ada ya syarat-syaratnya. Nanti kita bahas di lain waktu. Kita cuma tahu saja apa saja ya. Yang pertama giying, yang kedua itu adalah ngalor ngulon. Nah, orang ngalor ngulon itu ibaratnya kedua pasangan itu arahnya utara agak barat, ya, barat, dan yang satunya yaitu selatan tapi agak, intinya mujur gini ya. Ngalor ngulon itu adalah satu larangan. Itu juga alasannya kenapa nanti ada ya, alasannya kenapa. Tapi kita cuma bahas tentang bab-babnya saja, yaitu giying, ngalor ngulon. Ada lagi yaitu lusan, ya. Lusan itu adalah ketika perjodohan itu dilakukan anak pertama dan anak yang ketiga, itu tidak boleh, namanya lusan itu ya. Dan yang keempat itu jejer wuwung atau tetangga tapi rumahnya itu sejajar gitu ya. Wuwung itu adalah yang atasnya rumah, itu namanya wuwung itu ya. Jejer wuwung itu juga nggak boleh. Ada lagi kebuberik atau rumahnya berhadap-hadapan. Nah, semua 5 larangan itu, yaitu giying, ngalor ngulon, jejer wuwung, terus lusan, kebuberik, itu adalah larangan-larangan orang ketika melakukan perjodohan. Tapi enggak 100% enggak boleh gitu, enggak ya. Tapi ada sarana dan prasarana supaya perjodohan itu tetap bisa berlangsung. Karena setiap larangan itu pasti ada alasannya kenapa, ya, seperti itu. Dan biasanya dalam adat Jawa itu ketika memilih hari atau bulan, biasanya bulan yang tidak boleh itu adalah bulan Selo, ya, Poso, Mulut, juga Suro, ya. Empat bulan ini ketika melakukan acara pernikahan atau pernikahan itu tidak boleh pada bulan-bulan itu. Sehingga banyak sekali pertanyaan kenapa kok nggak boleh, karena memang di bulan-bulan itu ada suatu hari besar yang ketika melakukannya itu kurang pantas atau kurang enak ya. Sebagaimana contoh saja ya, salah satunya yaitu bulan Mulut. Bulan Mulut itu memang benar ya, bulan Mulut itu adalah hari kelahiran beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun di bulan Mulut itu juga ada nasnya beliau ya. Kanjeng Nabi itu juga ada nas atau ibaratnya adalah suatu yang
kesedihan atau hal yang tidak baik yang pernah terjadi pada beliau, sehingga kita menghormati Kanjeng Nabi ini ketika ada kesusahan, kenapa kita malah melakukan hal-hal yang bersenang-senang sifatnya seperti itu. Itu salah satu saja. Kalau bulan Suro itu terutama adalah ketika bulan Suro itu adalah hari di mana dulu pernah terjadi peristiwa-peristiwa pembantaian keluarga dan keturunan Nabi pada zaman dulu, sehingga itu juga bulan yang penuh prihatin, sehingga ketika kita melakukan di bulan Suro atau galenganing tahun itu juga nggak ada tata krama atau kurang baik untuk melakukan hal itu. Baik teman-teman, itu 5 hal ya, 5 hal larangan kenapa ada larangan perjodohan, yaitu yang pertama adalah giying ya, giying, ngalor ngulon, terus lusan, jejer wong, sama kebuberik. Nah, ada 5 ya. Nanti kita bahas satu persatu kenapa kok tidak boleh, alasannya apa gitu ya. Alasannya apa, dan ketika kita mencari sarana atau prasarana untuk membolehkan itu bagaimana caranya, nanti kita bahas pada video berikutnya ya. Nanti silakan dari teman-teman untuk berkomentar, atau ada saran dan komentar silahkan, karena ini adalah yang berhubungan dengan budaya atau yang biasa dilakukan oleh leluhur-leluhur kita, karena leluhur kita itu melakukan suatu aturan atau larangan itu juga ada alasan atau positifnya di sana kenapa itu ya. Apalagi ini zamannya anak muda sekarang, kalau budaya seperti ini dilakukan pasti pertanyaannya yaitu alasannya apa, sebabnya apa, dan ketika melanggar itu akibatnya apa. Itu satu pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh anak-anak muda sekarang seperti itu. Walaupun kalau zaman dulu dikatakan bahwa ini adalah pesan dari mbah-mbah atau leluhur, tapi sekarang nggak bisa dijelaskan seperti itu ya. Harus konkret, harus masuk akal semuanya kenapa, dan itu bisa dijelaskan ketika kita bisa ngobrol bareng dan duduk bareng seperti ini. Baik teman-teman, cukup sekian dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.